Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 ya. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di GOD ya. Oke, kita langsung ke time frame daily. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan informasikan bahwasanya nanti di bulan September kita akan buka kelas ya untuk kursus Smart Money Concept di bulan September. Silahkan yang ingin join mendaftar di nomor WhatsApp yang tertera di brosur atau di klik link di deskripsi ya untuk join mentorshipnya ya. Oke, kita kembali ke analisa. Di time frame daily kemarin ini muncul candle bearish ya, impulsif bearish. Kemarin itu ditutup di harga 2504.57, kemudian opennya di 2524.68, low-nya itu di 2493.73. Dan hari ini dilanjutkan ada pullback ya. Seandainya kita tarik hari ini pada sampai level mana gitu maksud saya. Nah, ini di 50% ya di daily itu di angka sudah masuk ya kalau untuk di daily-nya di 2511. Kemudian ada area optimum trade entry itu di 2518, di Fibo 79-nya itu ada di sekitar 2521 ya untuk retracement di daily. Seandainya ini akan naik ya. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil di 4 jam. Di 4 jam terlihat setelah kemarin ini berhasil membuat break of structure. Di sini break of structure ya. Nah, lalu di high yang di atas ini sudah ngambil pullback yang terakhir ya, ini menjadi inducementnya. Artinya high yang di atas ini menjadi high valid ya untuk H4 ya. Nah, menurut saya biasanya kalau memang dia masih artinya kalau impulsif ya, seandainya ini di H4 ini menciptakan impulsif ya, menciptakan higher high yang nge-break high valid, maka dia akan menjadi break of structure seandainya. Jadi ini untuk H4 skenario yang pertama. Nah, kalau skenario ini terjadi, maka justru kuat ke depan ini bahkan justru akan peluang untuk real choknya di H4 ini cukup besar ya. Karena range areanya menjadi sangat terbatas, menjadi lebih sempit, menjadi lebih kecil ya. Nah, coba kita lihat di seandainya kalau ini ternyata dia setelah ada high valid biasanya ya, kalau untuk swing yang normal, swing yang artinya akan melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi, itu biasanya dia akan ambil beberapa area pentingnya di area zona-zona demandnya ya. Jadi setelah dia high valid dia akan mulai retracement ya. Retracement area mana yang akan dia tuju ini sebenarnya di analisa weekly saya sudah sampaikan, tapi saya ulang lagi untuk refresh ya untuk di daily. Besok kan hari Jumat ya, terakhir untuk minggu ini ya. Kemudian area bawah ini mungkin nggak dalam minggu ini, masih dalam beberapa minggu depan ya. Demand areanya itu di harga antara 2463 sampai 2440 itu untuk area demand pertama. Kemudian yang demand kedua di H4 ya, ini menjadi area entry buy kita di 2392 sampai 2380. Apakah harga akan sampai sana? Ya kita nggak tahu ya kalau untuk harganya akan sampai ke sana, tapi ya kita coba analisa dulu yang probabilitas yang akan terjadi itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau menurut saya untuk H4 ini akan kecenderungannya dia akan retrace ya, akan melakukan retracement ya menuju area demand. Ya kalau di low time frame ini bisa menjadikan area kita untuk buy limit gitu. Coba kita turunkan di 1 jam.
Kemarin sudah saya ini ya, untuk 1 jam saya sudah tandain beberapa areanya. Kemarin terakhir di sini menjadi, kalau perspektif bawah ini menjadi bos di H1. Ini sudah valid juga high-nya. Tapi ini kalau dari sudut pandang H1 yang dari kiri, ini kan H4-nya ya. Justru ini menjadi change of character ya. Jadi change of character dari sini. Ini kan change of character, tapi masih sweep. Jadi bosnya yang di sini nih, break of structure-nya yang break ini, menurut saya ini validasi untuk change of character. Jadi kalau seandainya ini menjadi area buy kita, ya jangan target untuk membuat break of structure baru. Jadi ambil beberapa RR aja. Jadi nanti kemungkinan dia akan turun. Jadi gambaran saya itu seperti ini ya, kemungkinannya ya. Ini analisa saya. Sebentar, ini berarti ini masih ada naik. Nanti akan saya jelaskan di low time frame ya. Kemungkinan akan begini, lalu akan turun ke area demand paling bawah. Ini skenario di H1 menurut saya ya, karena di H1 ini juga sudah ada high valid. Jadi seharusnya akan menjadi tanda bahwa dia akan melakukan retracement ya. Ini di H1 ya. Coba kalau untuk di H1 nggak ada struktur yang ini selain ini ya. Sebentar, ini inducement, ini sudah ambil inducement atas dia ya. Ini sih sebenarnya di sini ada area yang kemarin itu menjadi area rejection, ini jadi area supply-nya ya. Ini area supply. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Coba di M15. Di M15 kita urutkan. Supply-nya itu di 2529 sampai 2523 ya. Di M15, bentar, dari sini M15. M15-nya ini menjadi break. Lalu nah, ini di M15 sudah relcok ya, sudah change karakter. Kemudian di sini sebenarnya ini internalnya ya untuk inducement. Artinya low-nya bawah juga valid ya dari perspektif M15. Ntar kita lihat dulu M15 ini area. Nah, dia sudah ambil supply ya. Supply-nya ini ada 2 kali reaksi ya. Ada 2 kali reaksi. Jadi bisa kita lihat bahwasanya resisten atau area supply ini juga cukup kuat ya untuk melakukan rejection harga itu di M15 ya. Coba di internalnya di M15, ini dia bos ya, itu bos. Kemudian ini inducement, kemudian ini menjadi bos. Oke, wait, belum saya tandain inducementnya. Kemudian M15. Oke, ini pullback naik, ini inducement, tapi di atas valid cuma sweep aja ya. Jadi inducementnya pindah ke sini. Saya ini inducement juga nih, inducement. Oke. Kemudian ini kan high valid. High validnya berapa? 91, 86, 90. Jadi high-nya yang paling tinggi di sini. Kita pakai magnet ya. Coba kita lihat. Nah, dia sudah menjadi bos ya. Di M15 internal sudah bos. Lalu low-nya ini berapa low-nya? 53, 64, 6. Oh, berarti ini yang paling rendah. Jadi ini tarik ke kanan, dia sudah menjadi change of character ya. Jadi real chok di M15. Lanjut, ini pullback. Nah, di sini sudah jadi inducement ya. Ini inducement, jadi di internal di sini sudah low valid.
High validnya di mana? High validnya di sini. Sudah ada trading range ya. Nah, trading range kita area sini. Kalau mau entry sell, saya akan entry sell tuh di area situ, di area supply. Kita perkecil. Coba saya pakai garis ya. Ini menjadi area supply-nya. Supply. Oke. Baik, lagi pakai candle. Jadi ada order block, ada supply, ada FVG. At least di sini ya. Di sini aja lebih ini 2524-an lah. 2524 lah. Kalau mau entry itu area situ. Untuk sell ya sekitar segitu ya. Kemudian untuk target profitnya ya kita target bikin di sini untuk target profit di target boss ya. Ya kalau misalkan ini ya pakai RR yang 1/2 aja cukup. Jadi nggak harus sampai bawah. Gitu ya. Untuk M15 seperti itu. Coba kita ke M5. M5 terakhir kemarin itu ada strukturnya enggak? Oh ini pullback, ini endorsement. Lalu ini boss. Oh, udah break ya. Semalam saya entry sell di sini ya. Dapat berapa ya? Sekitar 100 pip. Saya close nggak sampai ini, saya tutup sebagian, saya SL taking profit parsial, sisanya saya SL plus ya. Jadi kemarin ini sempat kena SL plus, jadi masih profit. Kemudian ini udah jadi real chalk ya untuk di. Jadi di M15-nya ini inducement, di M5-nya ini menjadi chalk bullish ya. Jadi kalau misalkan kita mau nge-buy, itu areanya mana kalau misalkan kita mau nge-buy? Bisa aja kita counter trend. Ini inducement-nya di sini. Inducement di situ. Apakah sudah dimitigasi? Oh, masih ada gap. Ini order block terakhir belum kesentuh. Nah, ini demand order block ya. Demand order blocknya di situ, demand order blocknya. Jadi ada dua area. Area tadi yang kita batasi di sini menjadi supply. Jadi dari M5 kita akan cari buy, dari M15 kita akan cari sell. Jadi gimana? Ya ini kan posisi ada di tengah-tengah nih. Kalau kita coba tarik Bibo tadi ya, ada di tengah-tengah kan? Ya di atasnya 50%, udah masuk di golden ratio, tapi di atasnya masih ada high probability entry untuk kita entry sell ya. Hari ini coba kita cek di news. Oke, kita udah ada di news ya. Untuk hari ini hari Kamis ya, tanggal 29 Agustus jam 7.30 nanti ada rilis data high impact ya, GDP. Itu previewsnya 2,8%, forecastnya 2,8%. Di jam yang sama ada unemployment claim, jadi klaim tingkat pengangguran atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat itu previewsnya 232.000, forecastnya 232.000. Jadi tidak ada pergerakan ya, masih sama. Jadi seandainya actualnya ini lebih kecil daripada forecastnya, otomatis ini good news untuk USD ya. Tapi kalau seandainya actualnya ini lebih besar daripada forecast atau sama, ya ini menjadi bad news untuk indeks dolar ya. Coba kita cek sekarang di indeks dolar ya. Untuk indeks dolarnya di daily-nya ini sudah ada tanda-tanda perlawanan ya. Ada bullish engulfing memakan candle sebelumnya di hari kemarin ya. Di daily-nya seperti itu. Apakah dia akan berhasil membalikkan keadaan, jadi dia akan naik kalau kita ambil pakai Fibo Musang. Nah, kalau kita di H1 ini dia satu break ya. Kita coba dari sini yang di candle ini ya, itu breaknya yang terbaru ya. Jadi kemungkinan besar untuk
untuk index explorer ini akan menuju area supply atau order block ya, ada kemungkinan besar karena di situ dia ada POI-nya ya. Nah, setelah itu dia turun, rejectnya seperti apa, kita akan lihat apakah dia mampu mereject untuk bergerak lebih dalam, karena di bawah masih ada demand juga untuk indeks dolar. Ya mungkin itu aja ya untuk analisa kita hari ini, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Mudah-mudahan apa yang kita analiskan menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman yang melihat video analisa saya hari ini mendapatkan manfaat atau profit yang bagus. Kemudian saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari kami. Dan tak lupa teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi untuk join di mentorship one on one. Kita juga masih ada kesempatan kalau memang ingin join yang di private. Kemudian di bulan September nanti kita juga, saya ingat kembali, ada buka kelas untuk kuota 20 orang, masih ada sisa beberapa tempat ya, silahkan sebelum kita mulai kelasnya. Ya mungkin itu aja, saya ucapkan banyak terima kasih sudah nonton sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di yang saya sampaikan hari ini. Dan akhir kata, see you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.